Shalom saudaraku, minggu ini kita akan belajar mengenal sosok Rasul Bartolomeus. Asal-usul dan identitas. Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea. Nama, Bartolomeus, sebenarnya adalah nama keluarga patronimik, yang berarti anak Tolmai, Bartolmai. Banyak teolog meyakini bahwa ia adalah orang yang sama dengan Nathanael yang disebut dalam Injil Yohanes. Hal ini dikarenakan dalam daftar rasul di Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas nama Bartolomeus selalu disandingkan dengan Filipus, sosok yang membawa Nathanael kepada Yesus. Pertemuan pertama, di bawah pohon ara, pertemuan ikonik terjadi ketika Filipus mengajaknya bertemu Yesus. Nathanael awalnya skeptis dan melontarkan kalimat terkenal, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Namun, saat bertemu, Yesus justru memujinya, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Ketika Nathanael bertanya bagaimana Yesus mengenalnya, Yesus menjawab bahwa ia telah melihatnya di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Penglihatan rohani ini seketika meruntuhkan skeptisisme Nathanael, membuatnya mengaku, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yohanes 1 ayat 45-51. Sebelum kebangkitan Yesus, selama masa pelayanan publik Yesus, Bartolomeus setia mengikuti sang guru. Ia menjadi saksi mata atas mukjizat di Kana. Karena ia berasal dari sana, kemungkinan besar ia hadir saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Pengajaran di bukit, ia menyerap doktrin-doktrin dasar kekristenan langsung dari sumbernya. Perjamuan terakhir, ia hadir saat penetapan Ekaristi dan membasuh kaki bersama rasul lainnya. Sesudah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Setelah peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus, semangat Bartolomeus berkobar untuk memberitakan Injil ke wilayah-wilayah yang jauh. Tradisi gereja dan catatan sejarah, seperti dari Eusebius dan Jerome, mencatat wilayah pelayanannya meliputi India. Ia diyakini membawa salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani ke sana. Armenia, disinilah pelayanan terbesarnya tercatat. Bersama Rasul Yudas Thaddeus, ia dianggap sebagai pendiri gereja Armenia. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang, termasuk Raja Polimius. Ethiopia dan Mesopotamia, beberapa tradisi juga menyebutkan perjalanannya ke wilayah Afrika Timur dan Timur Tengah. Akhir hidup kemartiran. Kesuksesan penginjilannya memicu kemarahan para imam pagan dan Astyages, saudara Raja Polimius. Bartolomeus ditangkap dan mengalami siksaan yang luar biasa kejam. Tradisi menyatakan bahwa ia dikuliti hidup-hidup dan kemudian dipenggal di Albanopolis, Armenia. Keteguhan imannya hingga napas terakhir menjadi bukti cinta kasihnya yang tak tergoyahkan kepada Kristus. Pelajaran rohani dari kisah Bartolomeus. Yesus menyebutnya sebagai orang yang tanpa kepalsuan. Ini adalah pujian tertinggi bagi karakter manusia. Di dunia yang penuh kepura-puraan, Rasul Bartolomeus mengajarkan kita untuk menjadi diri sendiri di hadapan Tuhan. Ia berani jujur dengan keraguannya, namun juga terbuka untuk menerima kebenaran saat ia menemukannya. Iman bukanlah tentang tidak pernah ragu, melainkan tentang apa yang kita lakukan dengan keraguan tersebut saat berhadapan dengan bukti kasih Tuhan. Kematiannya yang tragis dikuliti, menunjukkan bahwa ia menganggap kebenaran Injil jauh lebih berharga daripada kulit dan nyawanya sendiri. Ia memberikan segalanya, dari rasa skeptisnya di awal hingga seluruh tubuhnya di akhir hayat demi kerajaan sorga. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.